Jadi ke dalam kita ke jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai syukuran untuk kemudahan, keberkahan, dan kebermanfaatan ilmu kita yang akan kita dapat pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar? Monggo. Oke Om, bentar ya. Lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutin lagi acara Kamisan kita ya. Acara apa ini? TBP ya. Jumat. Hari Jumat. Oke, bentar dulu ya. 3 menit saya ke toilet dulu. Oke. Bagi teman-teman yang belum daftar training tapping for healing, segera daftar ya sebelum kuota 300 pertamanya terisi. Insya Allah modul kedua itu akan dibahas Selasa pekan depan ya, dari Selasa malam, insya Allah. Ditunggu aja informasi selanjutnya. Silakan japri saya 0821 404 80404. Oke ya, kita lanjutin. Kita lanjutin halaman 137. Kalau di bukunya berarti 139. Jadi salah satu penghalang utama ya, jadi penyebab lambatnya evolusi spiritual dan transendensi itu adalah kita terus mengidentifikasi diri dengan pikiran. Kita identifikasi diri dengan pikiran. Kita terjebak pada pemrosesan data, terus-menerus melakukan pemrosesan data, simbol, kata-kata melalui mentalisasi acak yang itu dianggap berpikir gitu. Jadi apa ya? Jadi ketika kita masih pembentukan jati diri itu dimensi 3, melarutkan dimensi 3 itu dengan berpikir, kan gitu. Tapi setelah selesai pembentukan jati diri di dimensi keempat, mestinya berpikir itu sudah ditinggalkan. Mulai pembentukan jati diri dengan bersaksi. Ya kan? Ketiga kan meniru. Jadi ini level self-awareness. Pembentukannya dengan apa? Pembentuk di dimensi ketiga, pembentukan atau jati diri itu dibentuk dengan meniru. Dengan meniru. Sementara dimensi keempat, pembentukan jati diri itu dengan berpikir. Tapi kalau sudah bisa berpikir, jangan berhenti di situ. Tumbuhkan jati diri dengan bersaksi, dengan berzikir. Nah, bersaksi itu kita bilang berzikir. Jadi ya ini namanya proses evolusi. Masalahnya adalah kata Haugit, penghalang utama kenapa orang nggak maju-maju, nggak mau berpikir, nggak mau berzikir, maunya niru aja. Itu berarti dia masih di sini terus, masih di situ terus. Dia udah berpikir terus, nggak mau berzikir.
Padahal kalau dilihat di apa namanya di Al-Imran ayat 191 itu berzikir dulu baru berpikir. Jadi di agama itu mengajarkan pembentukan jati diri melalui zikir. Jadi dia tidak mulai dari bawah, dia langsung dari atas. Itu kan fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi zikir itu tidak sekedar lagi ritual, tapi zikir itu adalah proses transformasi jati diri dari yang mengakar pada ghairullah lalu ditransformasi untuk mengakar pada ilallah. Itu makanya kemudian tuh kalau zikirnya bagus mesti berbuah manis. Karena yang dibentuk itu jati diri. Apa jati diri itu? Ya source of self, source of existence. Ya kan? Jadi ini kita mesti tiga kualitas dari self awareness: meniru, berpikir, berzikir. Ini harus dikuasai. Ini harus dikuasai. Tuh, ini namanya tahapan. Makanya ketika misalnya di fase meniru ini, kemudian lingkungannya itu lingkungan konflik, lingkungan kekerasan, lingkungan kekurangan, maka jati dirinya ya seperti itu. Jati dirinya seperti itu. Ketika jati dirinya seperti itu, ya sudahlah. Cara hidupnya ya seperti itu. Ya kan? Artinya apa? Tidak salah itu. Tetapi berat untuk naik ke langit. Karena kalau untuk naik ke sini saja, ini harus sudah sehat. Untuk naik ke sini saja, ini harus sudah sehat. Makanya, dia harus ditazkiyah dulu, disembuhkan dulu, biar tumbuh jati diri yang otentik. Ya, seperti itu ya. Jadi ini tahapan dan ini terus. Dan awalnya ini begini, awalnya ini urusan personal. Jadi pertama itu sehat dulu secara personal. Secara diri sendiri. Lama-lama itu nanti dia ke sosial. Jadi transformasinya itu tidak boleh berhenti kepada diri sendiri, tapi harus ke sosial, harus sampai ke global. Ini baru berbuah, sahadatnya itu berbuah amal soleh. Itu yang diinginkan agama. Amanu wa amilu solihat. Begitu. Jadi sebenarnya beragama itu kebutuhan akan jati diri yang sejati. Bukan melampaui soal surga neraka sebenarnya. Apa artinya neraka tapi jati diri kita palsu? Apa artinya jati diri kita semu? Nggak enak. Nah, surga itu kalau jati dirinya masih penuh kepalsuan. Malah jadi neraka baru. Surga pun jadi neraka kalau jati dirinya semu. Ya, seperti itu. Oh ya, itu ayatnya ya. Ayat 191. Allazina yazkurunallah. Ya kan? Jadi orang-orang yang berzikir. Kemudian dia berpikir. Ya, lalu dia mengucap, berkata-kata. Jangan kebalik. Ngomong dulu, lupa berpikir. Wah, itu nyilet-nyilet hati temannya. Jadi ini aturannya itu, di agama berpikir dulu, lalu berpikir, lalu ngucap. Nah, itu.
Jangan sampai kebalik. Tadi ngomong apa aku ya? Loh, memang kalau dipikirin. Oh, remnya blong tadi. Jadi itu urutan dari agama, berzikir, nanti berpikir, lalu mengucap. Biar tidak terjadi, tadi ngomong apa aku ya? Itu pentingnya kita selalu sebelum berucap, bismillah. Berzikir dulu. Jadi nanti tersensor tuh. Oh ini enggak boleh, ini berguna, ini nanti aja. Itu fungsi kalau kita, minimal kita mesti bismillah. Jadi dibiasakan bibir kita itu lebih dulu mengucapkan bismillah sebelum mengucapkan yang lain. Biar auto zikir. Itu cara menertibkannya. Masalahnya kan selama ini kita meniru lingkungan tuh. Langsung anjingnya orang kita maki-maki. Lupa bismillah. Nah, kita melihatnya begitu. Ya di sosial begitu kita lihat kan. Nggak ada bismillah itu dipakai buat maki-maki anjing. Akhirnya kita kan, wah mantap juga nih, adrenalin itu terbakar nih kalau lihat ada orang maki-maki. Kayaknya saya coba, segar di badannya. Jadi itu jadi itu perlu kembali perlu ditata. Dan ini penyembuhannya bersifat dari diri sendiri ke sosial sampai ke global. Itu ya. Bagus nih ayatnya ini bagaimana proses transendensi itu dilakukan gitu ya. Menertibkan yang biasa ngamuk-ngamuk di grup, itu sebelum ngamuk itu bismillah dulu. Karena sekarang ini orang tidak lagi berucap tapi menulis. Ya, jadi sebelum digerakin jempolnya bismillah. Itu dilatih. Karena dulu di dimensi 3 kita dilatihnya nggak pakai bismillah, tapi mampus kau ya. Dilatihnya begitu kan begitu yang kita lihat. Sebagai anak kecil yang polos, belum tahu tentang apa-apa, kita meniru saja. Ya kan ini kan softwarenya software meniru. Jadi level awareness pertama itu atau jati diri kita pada awalnya itu dibentuk dengan cara meniru apapun. Meniru apapun. Apapun ditirunya untuk membentuk jati dirinya. Indonesia masih di level meniru. Belum bisa berpikir. Tapi hari ini ada semacam anomali ya. Kita baca berita sekarang itu anak-anak di Inggris gitu ya, kasihan. Mereka makan karet. LOC bangsanya itu 400-an. Tapi mereka makan karet hari ini. Kita ini LOC di bawah 200. Makannya telur rebus, ayam. Ini harusnya kebalik ini. Jadi memang iya. Harusnya kebalik. LOC di bawah 200 harusnya makan karet. Yang 400 makan. Tapi Indonesia ini malah enggak. Ya kan, ini counterbalancing walinya ini yang kuat. Ya itu aneh itu untuk global itu. Indonesia ini harusnya ini sudah LOC di bawah 200 kok masyarakatnya kan. Pembentukan jati dirinya dengan meniru. Nggak bisa berpikir dia. Itu kita lihat di debat-debat televisi. Sambil ngomong sambil ninju meja. Yang viral itu anggota DPRD dari Batam. Sambil ngomong, sambil banting meja, sambil naik di atas meja gitu. Wah, ini. Ya gitu ini. Ya ini kita itu memang diberkati masyarakat gitu ya. Oke ya. Jadi ini Jadi kita belajar kesadaran itu dalam rangka menumbuhkan jati diri yang akarnya itu ilallah. Kalau nggak berakar di situ, mau berakar di mana? Kata teman saya, Kak Agustin, kalau nggak berakar di ilallah itu akar yang hitam.
Kalau nggak berakar pada ilallah itu berarti akar yang hitam gitu ya. Itu istilahnya bagus juga, aku pinjam juga bahasanya. Nggak ego-ego mulu, akar yang hitam. Oh, iya ya. Aku pinjam juga, terima kasih Kak Agustin. Aku pinjam bahasanya dia. Aku sulit tuh. Ah, iya, akar yang hitam. Nggak jernih. Jadi ini memang jangan dianggap kemudian berpikir tidak penting. Enggak. Berpikir itu membongkar. Membongkar jati diri yang dibentuk dengan meniru. Sementara berzikir itu membongkar jati diri yang tumbuh, yang dibentuk dengan berpikir. Nah, agama memperlihatkan yang senyatanya sesungguhnya mesti jati diri itu ditumbuh dari berzikir. Kalau kemudian jati dirinya itu tumbuh dari berzikir, insya Allah pikirannya sehat, waras. Kalau waras, insya Allah ucapannya ini mengademkan, ya, ya bukan mengsedihkan, bukan mengstreskan gitu ya. Oke gitu. Jadi ini jati diri ini memang kita itu ditempah dan dibongkar. Ditempah dan dibongkar lagi gitu ya. Jadi berzikirnya itu dalam rangka untuk menumbuhkan jati diri. Itu kalau ditarekatkan ilahi entah maksud di jati diri itu akan mengakar di sana. Tidak mengakar di bumi, nanti hitam akarnya. Kalau akarnya hitam, buahnya beracun. Buahnya beracun kalau akarnya hitam ya. Jadi jati diri kita itu harus mengakar di surga. Manis nanti ya. Manis. Kalau mengakar di bumi ya beracun itu. Baru dicium udah semaput, kita belum masuk gitu ya. Baru lihat orangnya kita udah takut. Jangan dekatin itu, jangan dekatin itu. Kenapa? Oh, itu akarnya hitam, anginnya aja itu udah kayak COVID. Menakutkan. Itu ya. Jadi ini tahapannya begitu. Tahapannya. Jadi kalau kita lihat anak-anak itu apapun ditirunya itu. Apapun ditirunya. Jadi ini namanya level aware. Jadi hubungan antara LOC, level awareness, dengan kapasitas jiwa kita gitu ya. Kapasitasnya meniru ya meniru aja gitu. Secara apa namanya? Secara praktis ya meniru itu bagus. Tapi kalau jati diri ditumbuhkan dengan meniru, dibentuk dengan meniru, itu palsu. Tapi kalau dalam tataran praktis, misalnya hal-hal luar, bukan soal jati diri, itu malah bagus. Proses belajar memang dengan meniru dulu. Kayak Cina itu kan, bangsa Cina, niru semua, dipalsuin semua dulu. Itu tahapan yang bagus. Sekarang dia bikin sendiri yang lebih baik. Ya, tapi kalau jati diri tidak boleh begitu. Harus dinafikan semua. Diisbatkan yang sejati. Tapi kalau dalam membangun materi, alam tampak ini, ya memang meniru. Tapi kalau untuk jati dirinya, itu tidak boleh meniru. Yang meniru ini harus dinafikan terus-menerus, berpikir pun juga harus dinafikan terus-menerus, sampai ketemu isbatnya itu ilallah. Sebelum sampai ke ilallah, jangan fix. Jangan fix. Jangan berhenti untuk transformasi. Jangan berhenti. Kalau berhenti dia tidak sampai. Makanya kemudian itu pentingnya ajaran. Ajaran ini sampai enggak ke Allah gitu. Jadi ini bukan soal surga neraka dulu, tapi soal jati diri, source of self, source of existence.
Jadi di jati diri itu maksudnya. Apa maksudnya jati diri? Source of self, source of existence. Kayak itu ya. Ya itu dulu aja lah pagi ini, nggak usah panjang-panjang ya. Yang penting tahu ceritanya buku Dissolving Ego. Jadi yang harus dilarutkan tuh jati diri yang dibentuk dengan meniru. Harus larut. Jati diri yang dibentuk dengan berpikir itu harus larut. Tapi kemampuan berpikirnya jangan dihilangin. Itu penting. Kemampuan menirunya jangan dihilangkan. Itu software yang berguna. Tapi jati diri tidak boleh dibentuk hanya dengan software ini. Ada yang tumbuh, yang abadi, yaitu yang mengakar pada Allah. Itu jernih, tidak hitam gitu ya. Itu poinnya. Jadi keseluruhan apa namanya itu buku Dissolving itu ngomongin itu aslinya. Ngomongin itu. Makanya ini salah satu yang apa kalau yang mau apa mempelajari spiritualitas itu Dissolving itu bukuan itu. Buku induk. Buku induk. Salah satu pegangan paling. Dulu saya yang paling saya suka itu Power Force lalu Dissolving itu. Saya masih punya buku yang kecil itu. Coba ambil itu. Tolong sini. Di atas. Yang kecil itu. Nah, itu kecil. Bawa-bawa dulu Dissolving. Diterjemahkan Indonesia, wah besarnya. Jadi itu must have kategorinya tuh. Biar bisa di fase meniru ini wataknya jiwa itu seperti apa? Baca bab ego. Di fase berpikir wataknya jiwa seperti apa? Karakternya, halnya. Baca bab mind. Ya kan? Baca bab mind. Seperti itu dia, tiga kategori itu. Ego, mind, self. Self-nya, self besar. Seperti itu. Hanya 3 bab dia. 3 bab, tapi besar babnya. Jadi ketika di fase meniru itu apa kelemahannya? Dia akan dikuasai kayak hal apa? 20, 30. Karena di masyarakat yang adanya itu SGF. Shame, guilt, fear. Yang kita akan tiru pembentukan jati diri yang penuh ketakutan. Ya kan? Jadi di fase ini jati diri kita itu diliputi energi ketakutan. Diliputi energi kebencian, karena itu yang kita tiru di masyarakat. Jadi jati diri sosial itu nanti membentuk jati diri individu. Jati diri global itu membentuk jati diri sosial. Jati diri sosial itu membentuk jati diri anak yang baru lahir dari surga, dibentuknya oleh sosial. Mau nggak mau ini transformasi ini harus tuntas sampai global. Harus bisa sampai amilus solihatnya itu sampai level global. Jangan mikirin diri sendiri. Aku dah. Dulu aku begitu soalnya. Aku nggak mau sosial lah. Biarin aja mereka. Aku mau dagang aja. Biar kaya, mereka sakit-sakitan. Kayak aku berobatnya. Gitu. Dulu begitu. Terjadi di pasar. Lama-lama dimarahin gurunya. Kamu mau dagang ternyata di dunia ya. Gak mau dakwah. Dimarahin. Oh, sakit nih. Panen aku gitu ya. Jadi sakitmu cuanku. Dulu mikirnya gitu. Egomu cuanku gitu ya. Dulu mikirnya ternyata itu nggak boleh gitu. Mesti transformasinya ke sosial sampai global. Jadi bayi yang lahir itu nggak terlalu jauh beda lah suasana di dalam rahim yang serba cukup, serba nyaman ya kan, dengan katakan di Muna. Ini jauh banget ya, dalam rahim cukup, di Muna kering. Aduh, terlalu jauh selisihnya, jiwa shock gitu. Nyesal aja ya. Kenapa nenekku bukan Ratu Elizabeth? biar lahir langsung dapat warisan. Akhirnya nenek kita yang disalahin. Kenapa nenekku bukan Ratu Elizabeth ya? Langsung
Lahir-lahir aku dapat cuan gitu. Ini punya nenek di kampung nih. Lahir-lahir kita dapat kayu. Dipukul, diomelin, belum bangun pagi aja. Woi, bangun neraka sedang mau, kiamat sedang mau datang. Waduh. Nah, itu akhirnya pembentukan jati diri itu dengan energi kepanikan. Ya kan? Jadi ini yang sudah dewasa ini, yang sudah sudah nenek itu jangan sampai menyebarkan kepanikan kepada cucu gitu ya. Itu kan pembentukan jati dirinya diwarnai energi kepanikan. Ngobatinnya itu enggak cukup 5 mobil. Iya, gara-gara neneknya belum saya juga urusan jati dirinya. Ya kan? Itu bahaya itu. Baru lahir dikasih pacul. Kalau Ratu Elizabeth langsung dikasih istana, ya kan? Nah, mestinya begitu gitu ya. Biar anak yang lahir ini ya langsung dikasih pacul. Sana, kebun masih luas. Cepat besar kau nak. Biar ganting bapak maju. Lah itu ya kasihan amat gitu. Oke ya, itu dulu. Pokoknya ini buku Dissolving ini must have, itu menceritakan tentang bagaimana pembentukan jati diri di awal, ya, lalu bagaimana membongkarnya kembali. Dibentuk lagi dengan pikiran, dibongkar lagi. Lalu kemudian ditumbuhkan dengan zikir abadi itu. Nah, akan bisa dibongkar. Jadi kalau jati dirinya sudah tumbuh dari yang sejati, dari ilallah, tidak akan bisa dibongkar dengan apapun. Kalau masih terbongkar berarti Allahnya masih palsu. Ya kan? Jadi kalau jati dirinya itu masih bisa dibongkar, itu belum yang sejati. Masih mentok berarti itu masih belum yang. Masih kalah jati dirinya, itu berarti belum yang sejati. Makanya sebenarnya orang berzikir itu dia mesti melimpah. Karena jati dirinya dari yang melimpah kan. Nah, jadi kita ini akhirnya itu kan apa ya? Kita bilang kesalahan juga enggak, ini tahapan. Kita memang tahapannya itu dari kegelapan, jati diri itu dibentuk. Suruh mengakar di lembah yang hitam. Akarnya hitam. Gersang lagi, sudah hitam, gersang, nggak ada buahnya, daunnya aja tinggal satu. Itu aja udah kuning. Ulat aja udah nyerah di situ, nggak bisa hidup lagi ya. Nggak ada lagi yang bisa dimakan, kata ulat. Udah kering, apa mau dimakan? Kena TBC langsung ulatnya kan. Kerongkongannya teriris. Daunnya kan tajam kalau sudah kuning itu. Nggak lembut lagi. Jadi ini apa? From the darkness, dari kegelapan masuk sampai ke dalam cahaya. Itu proses pembentukan jati diri. Pembentukan source of self. Oke, ya itu saja pagi ini. Terima kasih, selamat pagi. Jangan lupa tetap percepatan evolusi jati dirinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman sekali lagi ya, mengingatkan yang belum daftar training Tapping for Healing, segera mendaftar ya. Sebelum kuota 300 pendaftar pertama terpenuhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.